Api berkobar dan semakin membesar di permukiman warga Jalan Manggis Srengseng, Jakarta Barat. Kobaran api dari sebuah rumah warga ini menjalar ke sebuah musola. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Petugas kesulitan melakukan pemadaman karena sumber air yang sangat jauh berkisar 1 km lebih. Kebakaran ini berasal dari korsleting listrik mesin pendingin ruangan di salah satu rumah warga dan menjalar ke musola. Warga kami terkena musibah satu rumah tinggal dan satu musola Ar-Rahman. Untuk yang ditinggali kakak tiga kakak 10 jiwa. Untuk bangunan dua, yang satu musola dan satu rumah tinggal. Untuk sumber diduga konsleting di salah satu rumah tinggal dari AC. Cuma kendalanya memang soal ambunnya untuk sumber air cukup jauh, hampir 1,5 kilo kalau kita sini. Ya, proses pemadaman tadi berapa lama, Pak? Ya, proses pemadaman proses tinggal penuntasan saja, tapi kita masih perlu sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuhan antara petugas dan ahli waris sebuah rumah terjadi saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi rumah tersebut. Ratusan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri, Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Bekasi dikerahkan untuk mengeksekusi rumah dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Eksekusi rumah mendapat perlawanan dari pihak termohon dan ahli warisnya. Akibatnya, 2 orang diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Ya enak kok tinggal jual-jualin. Lampungan saya, kebun saya penuh sama pohon duren, pohon duku, pohon rambutan, pohon macam-macam. Sekarang isinya rumah. Siapa yang jualin kalau bukan anjing omat saudara-daranya? Tuh nyelempet ke situ numpang, tuh mada-mada tuh numpang dia di sini. Panggil orangnya kalau gue percaya. Meski sempat mendapat perlawanan, eksekusi rumah akhirnya berhasil dilakukan petugas dengan mengosongkan seluruh isi rumah. Sementara pihak termohon akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke polisi atas dasar pengrusakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan kami awali iNews siang hari ini, pemirsa, dari ibu kota, sebuah angkutan kota terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, peristiwa ini pun membuat penumpang panik dan sopir yang berada di dalam angkot panik. Beruntung keduanya berhasil selamat. Ini Bang, ada mobil kebakaran di depan tempat yang kemarin ya Bang ya. Bang, posisi di mana? Berapa sekarang di depan nggak ada? Kobaran api membakar sebuah angkutan kota saat melintas di ruas Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga dan sejumlah pengendara yang hendak melintas tak berani mendekat. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus berkobar. Kejadian ini membuat seorang penumpang panik dan turun menyelamatkan diri bersama sang sopir. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, api diduga bersumber dari bagian mesin kendaraan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah pun sempat mengalami kemacetan. Kebakaran dari bawahnya, dari bawah tempat duduknya kebakaran. Ini kendaraan dari arah mana mau kemana, Bang? Dari arah Kebayoran Lama ke Lebak Bulus. Saat kejadian ada penumpang, Bang, apa gimana, Bang? Ya, Pak. Ada penumpang saat kejadian? Saat kejadian itu ada penumpang 1 orang di dalam, perempuan, dan juga sopir sendiri. Terus penumpangnya sendiri tadi pas kejadian seperti apa? Pas terjadi itu penumpangnya langsung turun dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kepastian penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, marah motornya diserempet di jalanan. 3 pria di mana 2 diantaranya masih di bawah umur mengeroyok seorang ojek online di Bandung, Jawa Barat. Korban pun harus dirawat intensif di rumah sakit karena terluka cukup parah di bagian kepala. Satreskrim Polresta Bandung menangkap 3 pemuda yang menganiaya seorang ojek online di Rancamanyar, Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur sehingga tidak dihadirkan dalam gelar perkara.
Penganiayaan bermula ketika korban dan salah satu pelaku yang masih di bawah umur tersebut bersenggolan motor yang berujung perkelahian 1 lawan 1. Usai dilerai warga, pelaku yang tidak terima lalu melapor ke 2 pelaku lain. Karena mabuk minuman keras, ketiga pelaku kemudian menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga korban terluka cukup parah di kepala belakang dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Atas perbuatannya sempat viral di media sosial. Setelah yang bersangkutan mengetahui bahwa peristiwanya viral, maka yang bersangkutan kabur keluar kota. Namun polisi terus melakukan pencarian dan ada saatnya lengah, kemudian bisa diidentifikasi oleh penyidik dan dilakukan penangkapan terhadap para tersangka. Setelah dilakukan identifikasi dari para pelaku, maka didapatkan informasi juga bahwa pelaku yang di bawah umur itu juga pernah melakukan pembacokan penganiayaan kepada pedagang nasi goreng. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pengeroyokan dan kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Sementara itu polisi kembali menggerebek praktik aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi polisi amankan 2 pelaku dan temukan 3 janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai praktik aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan, praktik aborsi terakhir dilakukan pada 16 Desember lalu. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai pelaku, serta mengamankan sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Selain alat-alat tersebut, polisi juga menemukan 3 janin. 1 sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati namun tidak dapat diselamatkan. Nah, di situ ternyata kita temukan alat-alat kesehatan, lalu ada janin, terus sesuai keterangan dari tersangka yang bersangkutan biasanya membuang janin tersebut di kloset. Lalu setelah kita berkoordinasi dengan pihak manajemen, ditemukan lagi 1 janin di pembuangan tower apartemen. Menurut keterangan pelaku, usai melakukan praktik, dirinya membuang janin tersebut ke kloset. Sementara biaya 1 kali aborsi seharga 2 juta rupiah. Rencana saya mau kubur. Mau kubur? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? Baru, Pak. Biasanya berapa? 2 juta. 2 juta? Ini sasarannya siapa? Biasanya aborsi anak-anak muda atau orang dewasa atau gimana, Bu? Ya, ada ibu rumah tangga. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anaknya sendiri dengan menggergaji jari tangan sang anak. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan kekerasan fisik. AZ, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini masih menahan rasa sakit usai jari telunjuk kirinya digergaji ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di dalam rumah. Bahkan sebelum digergaji, korban juga mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak kepolisian Resor Kuningan. Pelaku TM ditangkap setelah kabur ke hutan usai menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya anaknya karena kesal. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara.
Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Personil Polrestabes Bandung meringkus 2 pria yang menjual seorang anak kepada belasan pria dewasa. Korban adalah murid sekolah dasar yang dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu. Dua tersangka inisial AD dan DF menjual seorang murid perempuan kelas 6 SD ke belasan pria. Pelaku melakukan transaksi di sebuah apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya korban sempat dilaporkan menghilang setelah pamit berangkat ke sekolah. Selain menjual korban ke pria hidung belang, pelaku juga melecehkan korban. Yang menjadi sorotan di sini, pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dating, dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku, berhasil ditawarkan kepada orang lain. Saat ini korban mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah bersama kami Kompol Akta Buwana Putra, Kasatreskrim Polrestabes Bandung. Selamat siang, Pak Akta. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Akta bisa diceritakan sebenarnya kronologis kejadian ini seperti apa, Pak Akta? Jadi memang di awalnya kami pada tanggal 9 Desember itu mendapatkan laporan terkait adanya penculikan. Nah, kemudian itu diduga terjadinya dari tanggal 28 November 2023, kurang lebih seminggu, dan kami dalami, kita atensikan untuk segera dilaksanakan pengungkapan, dan setelah kami laksanakan pendalaman kurang lebih 3 minggu ini, didapatkan fakta bahwa anak tersebut tidak diculik, namun melarikan diri dengan keinginan sendirinya dari rumah. Gitu. Jadi bahwa di sini kasus penculikan itu tidak terjadi, dan bahkan terjadinya lari dari rumah dan bersama 2 laki-laki yang sudah dewasa yang kita tetapkan terjadi tersangka sekarang. Mereka akhirnya mengakui bahwa sudah terjadi tindak pidana perlindungan anak dan juga tindak pidana perdagangan orang. Oke, Pak Akta, bagaimana antara pelaku dengan korban ini bisa saling mengenal? Jadi sebelum tanggal 28 November, memang dari korban ini dengan salah satu pelaku, dengan inisial AD itu, sudah menjalin komunikasi sebelumnya lewat media sosial. Nah, pada saat yang bersangkutan korban ini pergi dari rumah, yang bersangkutan menghubungi saudara AD untuk bisa bersama-sama, dan memang akhirnya bersama-sama dengan berarti dari media sosial AD ini dengan tersangka. Iya, dari media sosial, Mbak. Ya, Pak, ini bagaimana akhirnya tersangka ini bisa tertangkap nih, Pak? Jadi kemarin sekitar tanggal 19 kami intensifkan untuk tim laksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana perlindungan anak dan perdagangan orang. Kita dapatkan di salah satu apartemen di Bandung, Mas. Jadi bersamaan juga dengan korban, karena memang setelah kami dalami, korban ini mohon maaf ditawarkan atau dijual melalui aplikasi dating oleh para lelaki yang bersama dengan korban. Ya. Oke, kemudian bagaimana kondisi korban sejauh ini? Sampai sekarang kami titipkan kepada P2 TPA, kemudian juga sedang dalam perlindungan dengan Komisi Perlindungan Anak, dititipkan di shelter yang ada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung, Pak. Ya, Pak Akta, ini kan tentu saja bisa menjadi pelajaran dari kasus ini. Pesan yang bisa Anda sampaikan, Pak, kepada orang tua yang saat ini memiliki anak-anak, terutama yang perempuan dan masih remaja begitu, Pak, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak Akta. Iya, jadi setelah kami lihat akar permasalahan berawal dari perselisihan di dalam keluarga tersebut,
dan kami menghimbau kepada seluruh orang tua agar lebih bisa peka lagi, kemudian juga lebih mengawasi lagi, karena memang hal-hal seperti ini kalau memang dari dalam keluarganya lebih kuat, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya gitu. Jadi kembali lagi ke keluarga yang kuat, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa terlindungi dari tindak pidana yang seperti ini. Baik Pak Tat, terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali. Iya, ini selain pengawasan dari orang tua, tentu saja komunikasi harus dibangun antara anak dan orang tua agar setiap kejadian yang dialami oleh anak-anak bisa langsung diceritakan kepada orang tuanya tanpa harus segan. Iya, betul sekali. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi lagi, apalagi anaknya benar-benar masih di bawah umur SD gitu ya. Pemirsa, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran akan melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri karena diduga telah menistakan agama. Zulhas juga mendapat kecaman keras dari aliansi santri karena dianggap telah mempolitisasi ibadah sholat. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendadak jadi perbincangan setelah video pidatonya saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang viral di media sosial. Zulhas juga diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin sesuai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengubah menunjuk yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Menanggapi video viral ini, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menyebut akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Selain akan dilaporkan polisi, aliansi santri juga mengecam keras pernyataan Zulkifli Hasan. Sebab dalam keterangan tertulisnya, aliansi santri menyebut Zulhas telah mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral umat Islam. Sementara itu, Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, memberi dukungan penuh pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Yeni mendukung Ganjar Mahfud untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menghadiri Refri Santri 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Yeni menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak kompromi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, Yeni mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk memberantas KKN hingga ke akar-akarnya. Selain itu, Refri Santri 2023 juga mendeklarasikan Yeni Wahid sebagai Yonko Santri untuk mendukung penuh Ganjar Mahfud. Sekarang ada 2 kandidat yang dari kalangan santri, itu ya. Tapi cari kandidat dari kalangan santri yang dekat dengan Gus Dur dulu. Ya, jangan yang malah pernah mengkudeta atau juga menyakiti Gus Dur. Cari yang dekat dengan Gus Dur. Kenapa? Karena artinya sudah dididik, ya, sudah dididik oleh Gus Dur, sudah langsung dikader. Kenapa di sini saya membantu Pak Mahfud? Karena saya ngerti dulu langsung dikader oleh Gus Dur, terutama untuk hal-hal berkaitan dengan hukum. Dan pemirsa, ratusan Bintara dilantik di SPN Lido Polda Metro Jaya setelah menjalani pendidikan selama 5 bulan. Ya, kini siswa yang resmi menjadi Bintara siap mengabdi kepada masyarakat dan negara. Langsung kita terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di Sekolah Polisi Negara Lido Polda Metro Jaya untuk mengetahui acara pelantikan. Ya, selamat siang Zilmi, silahkan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Gede, Prisa dan juga pemirsa. Hari ini Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya yang ada di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini menggelar upacara penutupan dan pengambilan sumpah pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun 2023. Sebanyak 687 siswa ini telah mengikuti pelatihan di SPN PMJ atau Polda Metro Jaya ini selama 5 bulan sejak bulan Juli 2023, dan upacara tadi pagi langsung dipimpin oleh Wakapolda Metro Jaya yakni Brigjen Suyudi Aryo Seto, dan sejak pagi tadi suasana sukacita haru telah terjadi di sini. Bagaimana para orang tua, keluarga melihat putra-putri mereka telah resmi menjadi anggota Polri. Dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan Bribda Raden Ahmad Gumilar yang merupakan siswa terbaik mental kepribadian. Selamat siang, Bribda Raden. Siang. Oke, mungkin bisa diceritakan Bribda Raden bagaimana perasaannya hari ini telah resmi menjadi anggota Polri? Maaf, mungkin perasaan saya untuk saat ini sangat bahagia dan saya bangga kepada diri saya sendiri karena bisa sampai di titik ini menjadi seorang anggota Polri. Dan yang terutama saya sangat bahagia karena kedatangan orang tua saya. Di saat saya pelantikan seperti ini, orang tua saya datang, dan itu hal yang paling saya tunggu-tunggu dari waktu-waktu kemarin selama saya pelantikan. Oke, mungkin bisa diceritakan Bribda Raden, mengapa ingin menjadi polisi? Siap. Saya ingin menjadi anggota Polri karena itu cita-cita saya dari kecil, dan alhamdulillah setelah saya sekarang berumur 20 tahun sudah kesampaian cita-cita saya menjadi seorang anggota Polri. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian informasinya Bribda Raden ini juga merupakan seorang atlet voli. Iya, itu bagaimana nanti mengatur waktunya antara bermain voli dengan tugas di kepolisian? Ya mungkin untuk nanti ke depannya saya harus pintar-pintar manage waktu, karena di kepolisian mungkin saya waktunya berdinas saya berdinas, waktunya saya untuk latihan poli digunakan untuk latihan. Berarti nanti tinggal mengatur waktunya saja ya. Oke. Selama 5 bulan mengikuti pelatihan di SPN ini, bagaimana rasanya terakhir mungkin? Ya, selama 5 bulan di sini banyak pesan dan kesannya untuk saya pribadi karena banyak sekali yang dirubah di sini. Dari mulai kepribadian, dari sikap, dari yang terutama itu mental yang diuji di sini. Terima kasih banyak Bribda Raden. Ya, Gede, Prisa dan juga pemirsa, itulah wawancara kami dengan salah satu siswa terbaik di SPN Polda Metro Jaya ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Lido, Jawa Barat. Berikutnya, demi berlangsungnya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang lancar, PLN menggelar apel petugas siaga. Dan dalam apel ini PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan listrik selama momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pakai helmmu, pakai sepatumu, pakai rompimu, safety selalu. Dalam rangka memastikan ketersediaan listrik dan pelayanan yang handal selama perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PLN Indonesia menggelar apel siaga kelistrikan. Dalam apel ini juga dilaksanakan pengecekan pasokan daya listrik di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Indonesia Timur. PLN mengerahkan 81.000 personel yang tersebar di seluruh Indonesia guna melayani kebutuhan listrik. Seluruh personel unit mengecek alat kerja, APD, hingga ketersediaan energi primer sehingga pelayanan PLN dipastikan aman dan memenuhi standar keamanan. Kenapa kami melakukan apel siaga adalah kami PLN mempersiapkan seluruh kekuatan PLN dengan satu tujuan agar perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 bisa berjalan dengan lancar, di mana pasokan listriknya bisa
Pada momen perayaan Nataru, PLN menetapkan masa siaga sejak tanggal 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. PLN memprediksi beban penggunaan listrik di seluruh Nusantara mencapai 43 gigawatt dan PLN memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman. Dari Jakarta, Elsie Kesi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menggelar apel gelar pasukan operasi lilin dalam rangka pengamanan hari libur Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri menggelar apel gelar pasukan yang terdiri dari unsur gabungan TNI Polri dan 19.000 personel diterjunkan, diantaranya dari Korlantas Polri, Korps Brimob, personil TNI, tim Densus 88 anti teror dan juga dari Kementerian Perhubungan. Dan untuk mengetahui persiapan pengamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sudah bersama kami Ahmad Muharlin langsung dari Monas, Jakarta. Ya, rekan Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Prisa dan juga Gede. Menjelang perayaan sekaligus libur panjang Natal dan juga Tahun Baru, sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana tadi pagi diadakan rapat apel gabungan dari petugas unsur TNI dan Polri guna untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Sejumlah persiapan dan juga mekanisme pengamanan terkait dengan nanti pada perayaan Natal dan juga Tahun Baru telah disiapkan, dan juga pengamanan dan ini difokuskan di titik-titik vital seperti di jalan tol, jalur arteri dan juga tempat ibadah, lalu di tempat-tempat wisata serta di berbagai pusat keramaian. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan mekanisme serta persiapan dari pengamanan nanti, berikut penjelasan dari Kepala Kakor Polri sekaligus Kepala Operasi Lilin 2023, yaitu Brigjen Pol Aan Suhanan. Ya, jadi barusan kita mengikuti kegiatan apel gelar pasukan pengamanan Operasi Lilin 2023. Ini untuk mengamankan rangkaian perayaan Natal, libur Natal dan Tahun Baru 2024. Ya. Saya selaku Kaops Operasi Lilin tahun 2023 ini tentu sudah mempersiapkan beberapa kesiapan-kesiapan ya untuk kegiatan Operasi Lilin ini. Kita sudah melakukan survei, rapat-rapat koordinasi dengan kementerian lembaga dan seluruh stakeholder yang ada. Kita inventarisir untuk objek pengamanan ada sekitar 43.000 lebih ya, mulai dari tempat peribadatan, tempat wisata, terminal sampai dengan jalur jalan raya. Kemudian untuk pos ada 2.000 lebih pos yang akan kita siapkan untuk melayani masyarakat. Ada pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Tentu ini akan dikoordinasikan dalam satgas ya. Ada 7 satgas yang sudah kita siapkan, mulai satgas preemptif ya, kemudian satgas preventif, satgas kamseltib jalantas, satgas penegakan hukum, satgas tindak, satgas humas, dan satgas bantuan operasi. Ini nanti akan digelar mulai besok, mulai nanti malam jam 00 ya. Jam 00 akan kita gelar di seluruh Indonesia untuk kegiatan operasi ini. Apakah nanti akan berlangsung sampai di arus balik? Betul, jadi di samping tadi tempat peribadatan, kemudian tempat wisata, tempat keramaian, salah satu satgas dari Satgas Kamseltib Jalantas sudah mempersiapkan untuk perjalanan ya, mudik maupun perjalanan ke tempat wisata, ini sudah dipersiapkan. Tadi Pak Menhub juga sudah menyampaikan, sudah koordinasi, sudah kita siapkan beberapa skema untuk melayani masyarakat yang akan libur. Ya, baik pemirsa, itu tadi penjelasan terkait dengan persiapan serta mekanisme pengamanan mudik yang dijelaskan tadi oleh Kakor Lantas Polri yang juga sekaligus sebagai Kepala Operasi Lilin 2023 Brigjen Pol Aan Suhanan. Kembali ke Gede dan juga Prisa di studio.